Topik kita pagi ini adalah mengenai tools-nya ya. Tools secara mendasar sebenarnya apa yang sedang kita proses belajar hari ini agar dapat memecahkan masalah-masalah di masyarakat ya dengan menggunakan alat analisa ini tentang ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Sepertinya Ibu, kenapa ada dua nama begini ya? Betul, karena salah satunya mengenai bagaimana mengembangkan atau membangun ekonomi masyarakat, berarti kita menyebut lokalitas. Satu, kalau ekonom menyebutnya itu wilayah, tetapi kalau sosiolog bukan ke wilayahnya, tetapi bagaimana kesatuan masyarakatnya yang ada, sistem sosial yang ada di masyarakat tersebut begitu. Dan kemudian konsep kedua adalah tentang kewirausahaan sosial, itu adalah proses maupun tujuan, tetapi pelakunya nanti kita sering menyebutnya sebagai wirausahawan sosial. Nah, dua konsep besar ini nanti dihubungkan melalui apa yang disebut community development atau pengembangan masyarakat begitu. Itu penghubung antara local economic dan social entrepreneurship begitu. Baik, sekarang konsep yang pertama dulu. Tetapi sebelum mengantar, tentu Ibu bertugas untuk membangkitkan curiosity, rasa ingin tahu dari kalian dengan menyebutkan kenapa sih ini penting, Bu? Apa sih tantangannya? Nah, pada tahap pertama Ibu akan menjelaskan ini nanti pokok bahasanya ya, ada 4 ya. Ibu akan menyampaikan dulu tantangan pembangunan saat ini ya. Tantangan pembangunan realitas sosial. Jadi realitas atau fenomena yang kita amati terkait dengan masyarakat adalah ternyata ini jalannya searah. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, ternyata social inequality, ketimpangan sosial di dalam pembangunan juga terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir menurut World Bank, pengurangan ketimpangan sosial itu diharapkan 10% orang kaya, ya jadi top itu hanya paling banyak menguasai 40% total kekayaan dunia. Persen ya. Kemudian isu kedua adalah bagaimana memulihkan sumber daya alam karena salah satu kekayaan atau potensi utama dalam tiap wilayah adalah sumber daya alam. Kondisi saat ini mengalami degradasi yang luar biasa, isu-isu lingkungan menjadi penting dan isu-isu agraria juga menjadi penting untuk kembali ke arah pencapaian SDGs. Salah satu pencapaian Sustainable Development Goals adalah tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang kelaparan, dan tidak ada lagi lingkungan yang rusak. Ya, caranya adalah bagaimana memotong separuh emisi gas rumah kaca dengan energi baru yang terbarukan. Kemudian menghadapi tingkat kelaparan yang meningkat, apalagi saat ini pandemi, maka adalah peningkatan produktivitas dalam produksi pangan. Keempat adalah kalau kita lihat demografi di Indonesia, itu sering para pimpinan mengatakan kita itu sedang bonus demografi loh. Maksudnya bonus demografi bagaimana? Yang era baby boom, era ibu nih, yang old ini udah mulai menua semuanya. Pada waktu itu ada perencanaan keluarga berencana sehingga anak-anaknya relatif terbatas. Kemudian anak-anak itu sekarang sudah tumbuh menjadi usia produktif. Usia dari 25 tahun sampai 50 tahun. Nah, ini mengalami ledakan karena hampir usia produktif itu punya proporsi terbesar. Tantangannya adalah berarti penyediaan lapangan kerja dan penyediaan lapangan usaha. Untuk mendukung tingkat kesejahteraan tentu harus ada sarana prasarana yang memadai. Pendidikan, kesehatan, transportasi, dan utamanya adalah sekarang masuknya teknologi digital sebagai prime mover ya di dalam mendukung
global change, perubahan global, ya. Termasuk isu misalnya adalah ketidaksetaraan tentu antara lapisan atas dan bawah, termasuk ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Terus ini termasuk isu lingkungan tadi, menjaga dan memperbaiki ketersediaan air. Jadi ini tantangan-tantangan pembangunan. Pertanyaannya adalah, Ibu, ini udah 76 tahun loh Indonesia merdeka. Dan memang mau nggak mau kita bukan negara terisolir. Kita harus mematuhi aturan-aturan kesepakatan dunia begitu. Mengapa ya Bu masih terjadi ini? Nah, ini salah satu proses teoritis yang teramati adalah bagaimana paradigma pembangunan, ya paradigm itu cara berpikir tentang pembangunan sedang mengalami perubahan, ya. Terutama adalah bahwa paradigma pembangunan khususnya terkait kebangkitan lokal ekonomi atau ekonomi lokal itu menjadikan local development, pembangunan daerah, termasuk village development, pengembangan desa itu menjadi subjek, ya, menjadi subjek. Jadi kalau menjadi subjek itu waktu era Pak Presiden Jokowi, mari kita mulai membangun desa dari pinggiran. Artinya memang dari lokasi desanya sendiri. Tetapi ada para pengambil kebijakan yang mengatakan mari kita menyusun program-program desa membangun. Nah, padahal kalau menjadi mari kita melakukan program-program membangun desa, itu para pengambil kebijakan. Padahal kalau kita penganut kepada pengembangan ekonomi lokal, kita perlu merubah, bukan membangun desa, ya, tetapi bagaimana membuka ruang arena iklim yang memungkinkan untuk desa membangun. Kalau udah kata desa membangun, subjeknya adalah desa. Ya, jadi para warga masyarakat desa termasuk pemimpin adalah pelaku-pelaku utama di dalam merencanakan membangun ekonomi lokal. Ini dipicu oleh dua era yang luar biasa. Yang pertama adalah kalau di tingkat global itu tahun 90-an, di mana kemudian itu juga mengena ke Indonesia ketika disebut era otonomi daerah, ya. Jadi pembangunan daerah adalah pembangunan masyarakat setempat atau endogenous development. Bukan kekuatan dari eksternal yang tadi Bu sebut, bukan membangun desa, tetapi hasil dari keputusan aktor, baik warga, baik institusi, baik pengambil kebijakan lokal. Jadi aktornya bukan aktor dari atas, tetapi aktor adalah di antara aktor dalam masyarakat yang dinamis. Itu isu tingkat global, Kak. Isu tingkat lokalnya seperti apa, Ibu? Isu tingkat lokalnya adalah di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan yang terpenting Kakak perlu belajar mengkritisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa. Di sana ada kata pembaharuan desa. Desa dihargai kembali, diakui kewenangannya, otonominya, ya, untuk mengelola desa. Kemudian bagaimana memperkuat relasi atau jaringan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan desa sebagai proses desentralisasi. Oleh karena itu, kalau bicara pembangunan daerah lokal atau pengembangan ekonomi lokal, sebenarnya adalah pembangunan desa lokal. Ada konsep multidimensi, karena tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, sumber daya manusia, terkait multi aktor dari atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pengelola di tingkat desa, multi level, semuanya disebut sebagai pengembangan ekonomi lokal dari bawah. Jadi prioritasnya adalah bottom up. Nah, kalau bicara bottom up, Ibu mencoba merangkum gambarnya seperti ini. Nah, ini ya. Bagaimana proses yang tadinya top down itu kembali dibalik, diarahkan ke arah proses yang bottom up, memperkuat lokalitas dan otonomi. Dari segi kebijakan
sudah clear, ada tadi undang-undang tahun 2014 dan tentang desa nomor 6 ya tahun 2014. Kemudian ini sebagai jawaban atas tantangan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Kakak yang terkait dengan tertarik dengan topik ini untuk isu skripsinya, bisa menjadi momen untuk mengkritisi ketika Undang-Undang tahun 2014 itu diterapkan. Sampai mana ya? Organisasi, kelembagaan, pengembangan ekonomi, social entrepreneurship, itu semua bergerak bersama mengikuti peraturan yang ada, atau kalau dari kelembagaan, proses adaptasi kelembagaan atas desa dan kelembagaan asli, atau dari social entrepreneurship, sampai mana wirausahawan memanfaatkan peraturan-peraturan tersebut untuk mengatasi solusi yang ada di masyarakat menjadi social entrepreneurship. Jadi ini isu-isu yang strategis. Ibu kembali, apa yang berubah antara top down dan bottom up? Mestinya kalian juga sudah mendalami di semester sebelumnya. Poinnya adalah paradigma pembangunan yang konvensional disebutnya adalah fokusnya pada produksi. Pokoknya produksi harus meningkat. Kalau mau produksi pangan meningkat di Indonesia, maka semua program kebijakan harus terpusat karena menganggap masyarakat atau pemimpin daerah itu belum mampu mengelola dengan baik. Sentralisasi, mobilisasi, bagaimana kita menyebut para penyuluh yang punya pengetahuan dari pusat-pusat pemerintahan ya melalui balai-balai penyuluhan di bawah Kementerian Pertanian itu harus bergerak sampai ke desa untuk sharing pengetahuan. Jadi bahasanya kalau episode production center development itu penyuluh itu seperti membawa obor, dia yang memberi. Sementara sekarang kalau bottom up bukan mobilisasi, partisipasi. Kita semua termasuk dalam kuliah hari ini, Ibu dan kalian adalah setara. Ibu percaya kalian juga proses belajar dari mulai SD sampai SMA sampai sekarang sudah mahasiswa semester 5 ya. Itu sudah proses belajar yang luar biasa, punya pengalaman, jadi kita sharing. Kita sharing pengalaman masing-masing. Kita merencanakan sesuatu yang lebih baik, punya tools untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat yang lebih baik itu secara partisipatif. Semua bisa menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan atau tidak sepakat pun itu adalah kesepakatan. Itu ide people-centered development. Pembangunan alternatif yang otonomi atau desentralisasi dan partisipasi. Kemudian bahasa ketiga, diksi yang ketiga itu adalah penaklukan ketika konsepnya terpusat. Jadi orang pemerintah pusat itu dianggap menaklukkan seluruh lokasi-lokasi lokal daerah itu dianggap ditaklukkan menjadi bagian dari jaring kalau itu yang kakinya banyak itu ada kepalanya satu kakinya banyak itu enggak. Sekarang orientasinya adalah empowerment ya. Pemberdayaan. Jadi semua yang harus dimampukan, yang nggak punya skill ditingkatkan, yang nggak punya akses modal diberikan modal gitu. Ada kata kunci, masih ingat mudah-mudahan teman-teman ketika bicara pengembangan masyarakat. Empowerment is road to participation. Nggak mungkin warga berpartisipasi kalau mereka belum berdaya. Ya, tadi kata kuncinya partisipasi pemberdayaan. Kemudian dalam konteks lingkungan, eksploitasi menjadi pelestarian. Kalau yang belajar ekologi manusia dalam pelestarian itu berkembang juga ya, mulai dari revolusi hijau gitu ya. Sekarang adalah revolusi biru. Revolusi biru tidak berarti itu lautan ya, itu semua arena, tetapi memang ada area yang fokusnya kepada pemanfaatan sumber daya laut. Tetapi kata kunci ekonomi biru itu adalah zero waste. Artinya kita mengacu kepada perputaran ekosistem, ya. Misalnya sapi buang kotorannya untuk tanaman tumbuh, tanamannya dimakan manusia gitu ya. Atau tanamannya dimakan, kemudian sapi kembali berputar sebagai satu ekosistem. Jadi nggak ada yang terbuang, ya. Dalam satu arena laut ada ikan, ada orang menangkap, ada wisata laut,
dan kemudian buangan dari sisa-sisa ikan yang enggak dimanfaatkan untuk kosmetik, semuanya zero waste. Ya, itu ide dari pelestarian. Kemudian yang keempat adalah ketiga terakhir adalah bahasa sosiologis, membangun networking, jejaring sosial itu adalah prinsip utama, bagian dari kapital sosial, trust, jaringan kelembagaan dan norms. Ya. Kemudian wilayah mengutamakan teritorial, pengakuan kedaulatan lokal, kemudian keswadayaan lokal. Jadi perputaran uang itu jangan dong Bu diambil ke pusat baru dibagikan lagi, tidak. Perputaran uang dalam konsep people centered development adalah bagaimana hasil produksi yang dipasarkan, sumber dana keuangannya kemudian berputar untuk keswadayaan setempat. Dan sustainable adalah kata kunci dari pencapaian cita-cita seluruh dunia, SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ini menjadi kata kunci utama. Ya, ini Ibu kutip kata-katanya ketika Pak Presiden pertama kali menetapkan Undang-Undang Desa itu. Oke, inilah paradigma yang Ibu perlu masukkan sebagai pemancing kita bersama untuk menjawab tantangan yang pertama tadi. Baik. Nanti di akhir ekonomi lokal Ibu akan putarkan kekinian, tetapi Ibu akan singkat karena itu panjang banget ya. Bagaimana negara menghadapi krisis pangan? Kakak bisa lihat itu konsep ekonomi lokal udah dimainkan belum ya? Gitu. Tapi Ibu mulai dulu dengan terkait local ekonomi. Ya, ini ada irisannya dengan teman-teman dari ekonom ya. Karena ekonomi lokal aslinya itu adalah ada batasan wilayah. Ekonomi di satu area geografis tumbuh kembang dan dikembangkan, maaf tipu, oleh local community. Dengan skala yang kecil, diorganisasikan, ditransformasikan dengan potensi-potensinya menjadi penggerak pembangunan lokal. Ya, bisa bayangkan kata kuncinya adalah semua yang dimiliki, potensi yang ada di masyarakat setempat, local community, baik sumber daya alam, sumber daya manusianya, sumber daya sosial, ya, sumber daya finansial, keuangan, kemudian sumber daya fisik itu dalam konteks teknologinya ada 5 sumber daya. Kalau kakak belajar nanti ada Ibu bisa share bukunya. 5 sumber-sumber daya saing dalam mengembangkan ekonomi masyarakat ya. Ibu ulang, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya teknologi atau fisik ya, misalnya peralatan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Nah, yang sering terlewat adalah ketika mencoba menulis indeks pembangunan gitu ya. Indeks pembangunan itu selalu bicaranya pada yang kasat mata yang bisa dilihat, ukuran ekonomi kah, ukuran alam kah, gitu ya, ukuran teknologi kah. Sementara lupa bahwa kita itu sebenarnya punya satu kekuatan penggerak masyarakat, yaitu sumber daya sosial. Di luar sumber daya manusia ukurannya juga fisik, tingkat pendidikan dan sebagainya. Sumber daya sosial itu adalah bagaimana membangun kekuatan jaringan, kolaborasi, kerjasama, aturan main atau kelembagaan, termasuk trust. Nanti Ibu bisa share, ada indeks, udah ada yang meneliti di BPS mengenai indeks pembangunan dalam perspektif modal sosial. Oke, Ibu lanjutkan. Ini masih kutipan tahun lama 87 ya. Kalau begitu Ibu apa ya kriterianya? Ya, ini penjabaran dari sebelah kiri tadi, bahan baku yang Ibu tadi sebut, bahan baku itu bisa 5 tadi, sumber daya alam dan sebagainya. Digerakkan penduduk dengan SDM penduduk lokal, oke, kalau begitu bahan baku lebih ke alam, sumber daya alam. Digerakkan oleh manusia, sumber daya manusia. Kemudian pengusaha dan tenaga kerjanya adalah penduduk lokal. Ya, sebagian besar adalah penduduk lokal. Bu, gunanya apa Bu belajar ini, baca ini? Gampang Kak. Ketika Kakak
di lokasi masing-masing, sekarang kan masih di lokasi masing-masing. Lihat saja salah satu aktivitas utama di komunitas kakak apa? Apakah UMKM? Oke, UMKM-nya apa? Misalnya Ibu contohkan rotan, kerajinan rotan ya. Bukan rotan bahan baku karena rotan bahan baku dilarang. Kerajinan rotan itu rotannya udah disulap jadi furniture kah, meja, kursi dan sebagainya. Pertanyaan pertama, siapa pelaku-pelaku pengrajin rotan? Siapa tenaga kerjanya? Oke, orang akan bilang, itu orang lokal, ini sudah ekonomi lokal. Sabar. Setelah pengrajin tanya, siapa ya ketika pada proses rantai produksi pemasaran kalau orang ekonom? Siapa tuh level menengah yang menjadi penampung pedagang yang kemudian ke pengusaha besar sampai eksportir dikirim. Nah itu Bu, kalau itu sudah tuh para pendatang kah gitu ya. Bahkan orang asing yang kemudian menikah dengan orang setempat supaya dia bisa membangun ekonomi lokal, bisa punya bisnis dengan menjadi perantara, pedagang perantara. Nah, kalau sudah begitu, orang ekonom harus bergerak. Hitung bagaimana profit sharing, berbagi keuntungan. Apakah yang paling diuntungkan oleh adalah pengrajin asli dan tenaga kerja asli atau para eksportir? Enggak lah Bu, profit oriented-nya pasti keuntungannya lebih banyak ke mereka yang besar. Oke, jadi ini pengembangan ekonomi lokal untuk siapa ya? Untuk mensejahterakan orang-orang itu atau sebenarnya untuk orang-orang lokal asli? Tuh, salah satu contoh yang boleh kakak kritisi. Ya, itu ada dalam konsep ekonomi namanya rent seeking, pengambil pencari rente itu ya apa ya keuntungan, mencari keuntungan dari proses bisnis yang ada dari komunitas asli. Ya. Bagaimana organisasi ekonominya? Bagaimana kaitannya dengan ekonomi lain? Apakah kerajinan rotan yang tadi Bu contohkan sebagai furniture berhubungan dengan produksi rotan? Oke, ada yang dari Cirebon, Ibu tanya, tahu nggak produksi furniture rotan itu bahan bakunya dari mana? Kan dari Jawa, tapi dari saudara-saudara kita di Kalimantan. Sudahkah kalian pernah melihat saudara-saudara di Kalimantan yang sebagai petani hutan mengelola rotan itu ada orang kayanya? Ada orang yang sejahtera atau ya paling enggak bukan lagi pra-KS menurut orang apa tuh sosial. Jadi tugas kita kalau mengamati ekonomi lokal benar-benar mengkritisi siapa sih lokalitas itu dalam konteks sosiologi, siapa sih orang-orang itu. Apakah mereka yang punya dikaruniai Allah sumber daya alam, manusia dan sebagainya memang sejahtera relatif ya Kak, Ibu nggak mau ini, tetapi kita bisa kritisi itu. Oke, itu konsep pertama untuk membangkitkan motivasi Anda tentang ekonomi lokal. Ya, kemudian Ibu kutiplah para pembesar-pembesar dunia untuk mengecek, Bu, tadi ekonomi lokal ya. Jadi kalau mengembangkan ekonomi lokal konsepnya apa, Bu? Oke, kalau udah bicara pengembangan, bicara aktor ya. Bicara aktor itu kalau menurut World Bank ya kita kutiplah pemimpin dunia dalam tanda petik ya. Menurut ilmunya World Bank ini proses mengembangkan ini adalah proses, ada 3 disebut ya di sini. Pemerintah, usahawan, ya usahawan itu sebenarnya yang pasar, bisnismen dan sebagainya. Kemudian organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah Ibu artikan ini adalah komunitas, masyarakat. Di mana NGO, Bu? Teman-teman NGO kalau kita telisik, kami adalah bagian dari masyarakat. Ya, jadi organisasi non-pemerintah itu bagian dari komunitas masyarakat. Ada 3. Ya, ini semuanya berproses bersama-sama, entah namanya mulai dari berjejaring, networking ya, kemudian berkoordinasi, berkolaborasi, itu ada definisi masing-masing ya. Kalau belum clear, sebenarnya sudah ada di ilmu pengembangan masyarakat. Berkolaborasi dan yang tertinggi bersinergi.
bersinergi menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Maklum ya, kalau dunia tuh intinya berpikirnya masih prioritas utama adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat sejahtera. Tidak, ternyata yang terjadi harus dua, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi atau keadilan ekonomi. Karena bukan seperti apa namanya itu, kok Ibu lupa konsepnya, bahwa kalau ada pengusaha yang sukses pasti bisa berbagi, para tenaga kerjanya pasti juga akan sejahtera, belum tentu. Jadi dikawallah dalam perspektif sosiolog kita dalam ilmu sosial, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja untuk lokal harus diiringi dengan pemerataan atau keadilan ekonomi. Oke, kemudian ini dari kampus ya, Blakely dan Bradshaw. PEL adalah proses pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat, hampir sama ya, mendorong, memelihara dan arahnya lapangan pekerjaan. Apalagi ILO tenaga kerja. Kemitraan antara usaha, dunia usaha, pemerintah dan masyarakat, memungkinkan kerjasama, ya, menggunakan sumber daya lokal, ya sumber daya lokalnya tadi Ibu sampaikan 5. Nanti boleh tanya di WA, Ibu jelaskan. Apa aja tuh Bu sumber daya? Untuk keuntungan kompetitif dalam konteks global. Ya, keuntungannya bisa bersaing antar pelaku. Tujuan akhirnya sama, namanya juga ILO, lapangan pekerjaan yang layak untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi. Ibu kutip lagi satu, Helming. PEL adalah proses kemitraan, hampir sama aja, pemerintah daerah, basis masyarakat, dunia usaha. Jadi ada 3 pelaku, jelas, Pemda, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, mengelola sumber daya alam, semuanya untuk lapangan pekerjaan sama, pertumbuhan ekonomi, kontrol lokal, penggunaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan semuanya arahnya. Kalau bicara ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi. Itulah mengapa mata kuliah ini dibahas dengan menjembatani antara pengembangan ekonomi lokal yang diartikan seperti ini dengan konsep social entrepreneurship agar tercapai keseimbangan bahwa ekonomi lokal tidak selalu kalau tujuannya adalah kesejahteraan, ada keadilan di dalam pertumbuhan ekonomi, maka perlu aktor-aktor yang disebut social entrepreneurship. Bukan entrepreneurship sejati, bukan wirausahawan, karena kalau wirausahawan masih profit oriented, tapi social entrepreneurship yang ditemukan. Oke. Nah, kriterianya ini merangkum dari yang atas tadi dengan sudah pendekatan yang bottom up tadi ya. Ini kritik ya, kritik yang konsep-konsep dari dunia tadi. Ketika kita mantan Ibu, hati-hati, ingat ya, kita sedang membahas pengembangan ekonomi lokal dalam konteks lokal sebagai subjek, bukan objek. Masyarakat, pimpinan, sumber daya itu adalah kewenangan dari lokal. Kalau kita katakan lokal itu desa. Jadi lokal tidak lagi mengacu pada wilayah administratif. Teman ekonom sampai sekarang masih mengatakan wilayah administratif, tetapi lebih pada bagaimana meningkatkan potensi lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Jadi sumber daya lokal yang 5 tadi, Ibu ulang, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya teknologi atau seperti ya fisik gitu ya, peralatan dan sebagainya, sumber daya manusia dan sumber daya sosial, semuanya dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Kata kunci yang kedua adalah dari sisi pengembangan masyarakat, bahwa pengembangan ekonomi lokal akan bekerja dengan baik kalau partisipatif, karena subjek, mereka adalah subjek, jadi mereka didorong untuk partisipatif. Tambah lagi tadi Ibu katakan, empowerment is road to participation. Tidak ada kata partisipatif sejati kalau tidak ada pemberdayaan. Dan ingat, partisipatif ada ukurannya, ada 7 level kan, yang udah belajar mengenai partisipasi.
Kemudian ekonomi lokal ini menekankan pengembangan bisnis dan bukan lagi bansos atau karitatif. Ibu sepakat dengan ini karena bagaimanapun kalau atas nama charity itu betul-betul orangnya memang warganya komunitas memang kalau nggak dikasih mati, itulah intinya. Tetapi akan lebih baik kita itu menggerakkan potensi-potensi yang ada, seberapapun ceritanya, lebih baik bentuk pinjaman dan pinjaman lunak. Kemarin sudah nonton filmnya Muhammad Yunus ya, Muhammad Yunus maaf. Muhammad Yunus mengatakan bahwa walaupun orang miskin, kita tidak lebih baik tidak dalam bentuk charity, tapi memancing mereka untuk bergerak dengan pinjaman lunak, membangun trust, membangun kerjasama antar kelompok, sehingga membuktikan bahwa mereka pun bisa dipercaya bank untuk mengembalikan pinjaman. Kemudian penanggulangan kemiskinan secara langsung. Nah, inilah nanti aktor-aktor social entrepreneurship yang harus bergerak. Jadi yang terakhir adalah koordinasi kerjasama tentu dalam mengelola seluruh wilayah yang kita sebut tadi lokal. Jadi ini kriterianya pengembangan ekonomi lokal. Oke. Terakhir sebelum Ibu sebelum Ibu pancing Anda dengan satu cerita, kalau kita pertanyakan, oke, Ibu sudah cerita tadi mengenai kriteria, konsep, dan sebagainya. Selalu, jadi mau kemana Bu kita, Bu? Mau kemana nih? Arahnya, walaupun Ibu sudah bilang, ini arahnya pastilah tidak hanya pertumbuhan, tapi pertumbuhan dan pemerataan. Berarti keadilan, kesejahteraan bagi warga akan tercapai kalau prosesnya adil. Ibu kenapa begitu? Kan Ibu dari awal menyampaikan, masyarakat itu jangan sekali-sekali dipikirkan oleh kalian masyarakat itu homogen. Tidak. Masyarakat itu heterogen. Di dalamnya ada struktur, mana yang punya posisi, mana yang nggak berposisi. Di dalamnya ada lapisan, mana lapisan atas sampai lapisan paling bawah yang nggak kelihatan gitu. Di dalamnya ada demografi sosial, dari sisi umur, pendidikan yang berbeda. Atau kalau bicara sederhana deh, Bu Titi, bahwa beragam karena masing-masing anggota masyarakatnya punya identitas sosial. Bu Titi kebetulan orang Jawa, lahir di Semarang, kemudian rezekinya di Bogor, Ibu udah usia yang old gitu ya, udah usia ini, Ibu pendidikannya sudah mencapai pendidikan yang tertinggi begitu. Ibu hidup di dunia yang kolot waktu itu karena masih di bawah kerajaan dan sebagainya. Itu identitas itu kalau kita permainkan bisa menjadi konflik. Tetapi kalau identitas sosial itu kita mainkan dengan nawa itu, kita membangun ekonomi lokal, kerjasama, jejaring, itu akan menjadi kekuatan sebagai sosial kapital. Itu pesan Ibu. Ya. Jadi tujuannya adalah membangun berkelanjutan, ya, kemudian menentukan pemerintah siapa yang memang terpilih untuk benar-benar nawa itunya adalah mensejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Mengontrol jalannya pembangunan, membuka peluang kerja, membangun fitur lokal, tradisi dan kerajinan, ya, menghormati nilai budaya lokal, karena meyakini kearifan lokal adalah salah satu kekuatan dalam mengembangkan ekonomi lokal. Menghargai multifungsi, mengakui fakta bahwa rural, ya, atau village menawarkan berbagai barang jasa, ya, yang luar biasa. Dan itu harus dilindungi. Kekayaannya luar biasa. Nanti Ibu tunjukkan. Oke. Terakhir mengenai komponennya. Ya, jadi kalau dilihat tujuannya adalah mendorong mengembangkan inisiatif pengembangan ekonomi lokal. Tujuan khususnya kita sudah berubah paradigma tadi ya kepada paradigma people center development, pengembangan berbasis masyarakat, maka tujuan khususnya 3. Partisipasi warga dalam proses pembangunan,
mendorong aktor lokal, di mana salah satunya adalah social entrepreneurship, untuk bekerja sama dan bermitra dengan komunitas-komunitas lain, dan kemudian mengimplementasikan strategi yang dibangun hasil dari musyawarah bersama, kesepakatan bersama. Gitu. Oke, sebelum Ibu buka diskusi, Ibu izin tetapi tidak bisa panjang ya. Ini, oke. Mungkin karena yang satu itu agak mungkin memunculkan karena itu ada konflik antara negara dan masyarakat lokal. Ibu ambil contoh yang lebih kekinian, bagaimana pemerintah berharap dalam krisis saat ini karena pandemi adalah membangun UMKM. Dan karena ada 4.0, industri ada digital, Ibu putarkan ini, nanti mohon kalian menanggapi bagaimana ya kita mengadop atau ide-ide ini bisa dikembangkan dalam konteks lokal, gitu ya Kak. Jadi ini agak lebih sesuai lah menurut Ibu ya, jangan yang konflik ya Ibu hindari. Baik, ya Kak, Ibu share ya. Nanti kemudian kita buka diskusi. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mampu menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja. Bahkan UMKM mampu menyerap 60% PDB di tanah air. Tahun 1998 silam, UMKM mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa di masa sulit dan krisis. Industri besar dan perbankan satu persatu gulung tikar. Namun, sebagian besar UMKM tetap bertahan bahkan cenderung bertambah. Saat krisis global yang juga terjadi tahun 2008, UMKM menjadi salah satu sektor industri yang sama sekali tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Namun kali ini, UMKM menjadi sektor yang justru mendapatkan pukulan paling berat akibat serangan pandemi COVID-19. Anjloknya pendapatan, maraknya pemutusan hubungan kerja hingga gulung tikar menunjukkan sektor UMKM sangat terpukul. Sampai hari ini sama sekali tidak ada tamu sama sekali. Itu sih pukulannya. Jadi bisa membayangkan sendiri hampir 4 bulan saya beserta rekan-rekan atau karyawan saya itu benar-benar menganggur. Dari pemerintah sendiri juga belum ada langkah konkret kan tentang industri wisata mau dibawa kemana nih COVID nih, selama COVID nih. Gitu aja. Selama ini kan paling bantuan bansos atau apa gitu. Tapi kan itu tidak menyentuh di industri wisata. 12 tahun sudah Tidar menggeluti bisnis agen perjalanan wisata. Namun 2020 menjadi tahun terberat dalam hidupnya. Industri pariwisata di dunia mengalami penurunan tajam pada tahun ini. Tercatat pariwisata di wilayah Asia menurun hingga 27% atau sekitar 164,7 miliar dolar Amerika. Pandemi COVID-19 membuat Tidar tidak lagi memiliki pemasukan karena usaha agen perjalanan wisatanya terdampak pandemi. Kondisi untuk tetap bertahan membuat Tidar terpaksa banting setir menjual makanan dari rumah untuk dapat bertahan hidup. Karena saya hobi masak, saya jualan makanan. Dan hasilnya jauh banget dibandingkan wisata, karena saya juga kan pemain pemula kan, di bidang kuliner. Dampak pandemi tidak hanya dialami pelaku bisnis pariwisata, tapi juga berdampak terhadap pengusaha makanan. Kondisi ini tidak lantas membuat Leo pesimis. Inovasi menjadi modal utamanya untuk tetap bisa menjalankan bisnis di kala ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus menurun. Jujur aja kita sudah punya banyak senjata gitu. Kaget tapi lebih siap, boleh bilang lebih siap gitu kan. Dan untungnya ya puji Tuhan ya kita survive dan bahkan bisa sedikit lebih menumbuhkan beberapa kategori baru seperti frozen
frozen food kategori kita malah justru berkembang. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mendorong UMKM dan koperasi agar bangkit pasca wabah COVID-19. Teten menyebut ada 5 kebijakan yang akan dilakukan dalam 3 fase. Di antaranya fase survival. Di fase ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan membantu para pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi COVID-19 agar dapat bertahan. Karena banyak permintaan konsumsi turun, industri juga banyak yang berhenti berproduksi, ekspor juga banyak negara yang menunda impornya, sehingga banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman mereka ke lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank gitu. Nah, ini kami sudah membuat kebijakan yaitu restrukturisasi utang. Ya, jadi utang cicilan kewajiban mereka ke bank bisa ditunda 6 bulan, subsidinya di bunga kreditnya disubsidi pemerintah, lalu juga pajak di subsidi pemerintah, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masalah cash flow dari teman-teman UMKM dan koperasi. Selain itu, Teten juga menyampaikan akan ada pemodalan baru yang mudah dan ringan bagi UMKM dan koperasi. Perbankan saya kira masih tersisa alokasi untuk KUR 129 triliun dari 190 triliun yang dialokasikan untuk tahun ini dengan bunga 6%. Jadi saya kira cukuplah kalau menurut kami dana yang tersedia untuk mendukung kebutuhan modal kerja bagi UMKM. Fase selanjutnya, recovery. Nantinya akan diidentifikasi sektor dan daerah mana saja yang sudah dapat dilakukan reaktivasi. Tentunya menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 serta kesiapan pelaku UMKM untuk menerapkan protokol kesehatan. Fase terakhir meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui digitalisasi UMKM. Teten menyebut dari data Bank Indonesia ada kenaikan penjualan online sebanyak 18% selama pandemi ini. Namun sayangnya, menurut Teten baru ada 13% atau sekitar 8 juta UMKM yang sudah terhubung dengan marketplace digital. Menurutnya, momen saat ini dapat dikatakan tepat untuk mempercepat UMKM go digital. Membangun UMKM digitalisasi itu bukan sekedar apakah dia terhubung dengan market online, tapi juga bagaimana kemampuan UMKM bisa berbisnis di online. Meskipun pemerintah sudah memberikan sejumlah stimulus, namun selama berusaha dan berinovasi akan selalu ada jalan bagi pelaku usaha agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ya, baik. Itu tadi untuk memancing diskusi kita tentang konsep ekonomi lokal ya. Jadi kita sudah bahas tentang konsep ekonomi lokal terkait tujuan maupun komponennya apa saja. Baik, ada yang menanggapi? Ibu coba Ibu tadi sampaikan untuk memotivasi bagaimana kondisi pandemi itu mempengaruhi ekonomi khususnya UMKM. Kalau dilihat tadi Pak dari mewakili pemerintah sudah menyampaikan, mungkin Kakak juga bisa mengamati yang disampaikan ini fokusnya kemana ya. Kemudian ketika kita lihat komponen-komponen ekonomi lokal, menurut Kakak apa yang bisa didorong ketika UMKM ini juga ada terjadi di daerah Kakak? Jadi ada 3 kata kunci, UMKM, kemudian marketing digital, ya digital marketing ya, pemasaran digital, dan ekonomi lokal.
Silahkan coba Ibu lihat yang ini chat. Ini masih mohon maaf aja. Ada yang bisa menanggapi atau bertanya atau tanggapan? Ibu yakin masih bisa kalian. Siapa yang mau menanggapi, kita setara ya. Oke, Kak Janatul, terima kasih. Silakan Kak Janatul. Ibu Ibu catat. Silakan Kak Janatul Ulia. Makasih. Halo Bu. Iya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Saya izin menanggapi terkait video tadi ya Bu. Ya, silakan. Yang saya tangkap tadi Pak Menteri kan menyampaikan kalau UMKM setelah pandemi ini akan didorong gitu ya Bu, dengan bantuan-bantuan seperti KUR kayak seperti itu. Dan sekarang juga kalau saya melihat di sekitar masyarakat di tempat saya juga sudah ada beberapa masyarakat yang memang sudah menerima bantuan dari dulu. Di sekitar sayanya di mana? Kita semua belum tahu Kakak ada di mana. Oh iya, saya tempat tinggalnya ada di Pati Bu, di Kabupaten Pati. Ya, itu beberapa masyarakat sudah banyak yang menerima, tetapi kayak saya berpikirnya sumber daya finansial yang diberikan pemerintah itu belum bisa terrealisasi dengan baik gitu Bu. Ada yang malah kayak dikasih dana UMKM bukannya untuk dikembangkan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusianya untuk mengembangkan usahanya, tetapi malah dipergunakan yang lain-lain seperti itu Bu. Entah itu memang desakan dari kebutuhan sehari-hari atau memang beliau belum bisa mengkoordinir itu gitu. Nah, yang perlu yang saya ingin sampaikan kayak ya boleh saja pemerintah memberikan sumber daya finansial berupa bantuan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kompetensi dari masyarakatnya sendiri gitu Bu. Tadi kan kalau dari prinsip ekonomi lokal ada 5 sumber daya ya Bu, sumber daya alam, sumber daya manusia, finansial, fisik, sama sumber daya sosial gitu. Jadi harus nggak cuman finansialnya aja, tapi harus ada kompetensi yang perlu dilatih gitu buat masyarakatnya sendiri, biar ekonomi lokalnya ini bisa UMKM sih yang utama bisa lebih menguntungkan gitu. Mungkin seperti itu Bu tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Janatul Ulia. Ini udah pemancing pertama yang menurut Ibu bisa mengalir ke diskusi selanjutnya, karena ini menunjukkan bagaimana pemerintah artinya sudah mengulurkan tangan untuk bekerja sama. Kan tadi kalau ekonomi lokal aktornya nggak cuma satu. Dan pemerintah memang mungkin punyanya uang yang disampaikan bagaimana peluang finansial yang masih ada. Tetapi tanpa yang lain-lain begitu ya Kak, itu bisa menjadi bahaya. Oke, yang lain silakan menanggapi yang disampaikan Kak Ulia atau punya ide berbeda terkait video tadi. 3 kata kunci ya, UMKM, digital, dan ekonomi lokal. Bu, saya boleh coba menanggapi? Boleh Kak Elda, terima kasih. Kak Elda ya, oke. Lanjut Kak Elda. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya yang membuat saya tertarik dari video tadi soal poin yang terakhir sih Bu, soal digitalisasi gitu. Jadi pemasaran UMKM tapi melalui dunia digital gitu. Jadi saya sempat ada project gitu beberapa waktu lalu, itu saya lagi bikin konten gitu Ibu, konten buat salah satu platform media, dan itu sedang membahas mengenai ekonomi kreatif. Jadi di situ sempat saya cari-cari gitu kan. Ternyata penelitian terbaru gitu, ada penelitian terbaru tahun 2020 sampai 2021 ini kalau nggak salah, itu menunjukkan bahwa ternyata 40% konsumen zaman sekarang itu memang terpengaruh untuk membeli sesuatu gitu, suatu produk itu dari media sosial. Jadi kalau menurut saya sendiri memang digitalisasi itu sangat penting gitu, merupakan salah satu sendi yang paling penting apalagi di masa pandemi sekarang.
dan Instagram, khususnya untuk platform Instagram sendiri. Jadi Instagram itu merupakan satu dari kalau nggak salah 3 media sosial yang paling sering gitu digunakan orang selama pandemi. Dan memang Instagram sekarang tuh fiturnya semakin banyak. Dia punya fitur Reels, terus punya fitur Instagram Ad, itu bisa pasang iklan yang bisa dijangkau oleh beberapa negara bahkan. Dan ada juga yang saya lihat itu kalau yang mungkin yang sangat bisa dimanfaatkan oleh UMKM itu adalah fitur paid promote dan juga endorsement gitu melalui influencer-influencer yang aktif di media sosial. Dan saya juga merasakan sendiri gitu Ibu. Jadi beberapa waktu lalu saya ikut kepanitiaan dan kepanitiaan itu buka paid promote gitu, dan ada salah satu pelaku UMKM, mereka itu selalu repeat gitu, selalu order untuk paid promote karena ternyata setelah dia paid promote gitu melalui media sosial, penjualannya itu naik drastis gitu. Dia pelaku UMKM di bidang kuliner, dan saat dia melakukan paid promote itu ternyata penjualannya naik drastis dan mampu membuat dia istilahnya lebih resilient gitu dalam masa pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Ya. Kak Elda, Ibu boleh tanya lokasi Kak Elda di mana? Jadi tadi itu mengembangkan semacam sistem sehingga UMKM bisa ikut promosi di situ ya? Iya, Ibu. Kak Elda di mana ini lokasinya? Saya di Kota Depok sekarang, Ibu. Oke, Depok ya. Dan itu kalau udah digital kan udah lintas batas, nggak terbatas Depok. Itu udah banyak. Dari mana? Sampai daerah pelosok ada? Kalau kemarin yang order kayak paid promote itu ada Ibu. Jadi dia misalnya dari saya lupa daerahnya, daerah Banten juga ada, terus daerah Solo sana juga ada. Jadi mencakupnya dia kan mungkin jualnya frozen food gitu ya Bu. Jadi makanan yang memang bisa di deliver ke semua daerah gitu, walaupun jangka waktunya lama, dan itu ternyata laku gitu pas dia pakai jasa promote tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Elda. Ini menarik. Ya, ini tadi terkait digital ya, bahwa digital itu sangat membantu. Tetapi nanti pertanyaannya, ketika itu diterapkan pada satu lokasi, tentu ada masalah bagaimana satu lokasi mungkin mudah jaringan internetnya, tapi ada lokasi yang jauh ya, yang mungkin belum. Nah, itu salah satu tantangan untuk anak-anak muda membangun dengan Kominfo atau membangun jaringan di sana. Karena ada istilah digital divided, ya. Digital divided itu karena lokasi yang berbeda, ada yang bisa, ada yang nggak kena digital. Terus yang kedua yang lebih dalam lagi secara sosiologis, digital inequality, ya, sama-sama memanfaatkan digital, tetapi yang satu mungkin karena skillnya lebih mampu atau anak muda, jadi punya akses. Wah, dalam sehari katanya sih Ibu lihat kalau di YouTube itu ya sampai lumayan itu ya, sampai puluhan juta dapat. Tapi ada yang kayak Ibu ini ya belajar digital tapi tetap aja mengalami inequality karena ya memang keterbatasan Ibu gitu. Nah, itu sosiologis banget itu penjelasannya. Makasih ya Kak Elda. Ada yang lain? Mana nih para jagoan nih? Kok nggak ada yang ngomong ya para jagoan ya? Halo Ibu. Oke, mana dulu? Kak Indah dulu. Oke, Indah ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa mengaktifkan fitur kameranya. Terkait video tadi ya, yang paling menarik itu kan dari survive dulu gitu. Dari pemerintah itu tidak hanya berupa bantuan tadi, mungkin BSL ya, ibaratnya bantuan sosial langsung dari pelaku UMKM, tapi juga didorong bagaimana modalnya itu ada penundaan gitu dari pemerintah itu memberikan memberikan semacam restrukturisasi namanya. Yang untuk modal itu kan ditunda berapa bulan, lalu juga bisa untuk bunganya itu disubsidi gitu dari pemerintah. Itu juga sangat menarik bagaimana bantuannya itu nggak berupa uang langsung, uang fresh gitu. Kalau uang fresh itu menurut saya Bu sering gitu disalahgunakan dalam pelaku UMKM. Soalnya di tempat saya malah banyak orang, malah bukan pelaku UMKM itu mendapatkan bantuan UMKM, sedangkan UMKM-nya sendiri itu mengajukan tetapi tidak mendapatkannya, itu agak miris ya Bu. Ya. Itu terkait pendataan juga itu mungkin perlu dikritisi juga terkait BSL, karena
yang mendata itu kan pemerintah desa tersebut gitu. Kalau pemerintah pusat hanya menggelontorkan dana tanpa ya saya hanya perlu laporannya saja sekian-sekian yang dapat, tapi pemerintah desa yang mendatanya itu perlu dikritisi juga terkait pemberian bantuan secara langsung itu kadang kurang tepat sasaran. Lalu terkait tadi digitalisasi dan juga yang paling penting dalam UMKM untuk tetap survive adalah bagaimana inovasinya ya Bu. Jadi sekarang kan masa digital itu kan perlu adanya inovasi dari produknya sendiri. Jadi kalau produknya sama aja, misalkan kemasannya sama aja, itu kan kemasan yang jadi mudah rusak kalau sudah dipasarkan luas gitu. Jadi perlu adanya inovasi dari segi produknya sendiri. Itu berasal dari UMKM-nya gitu kan, terkait entah itu dari kemasannya, misalkan saya juga di daerah saya, Bu, Cirebon, Jawa Barat, itu ada makanan khas namanya empal gentong. Di mana empal gentong itu sekarang ada inovasinya dalam bentuk kalengan. Jadi untuk di pemasaran secara digital itu juga alhamdulillah mudah gitu, dan produknya tidak gampang rusak gitu. Beda hal dengan kalau kita bawa misalkan bawa empal dari rumah terus tahu-tahu basi gitu kan Bu, itu kan diminimalisir dari inovasi selain digitalisasi yang memang sangat penting gitu. Bagaimana apalagi di masa pandemi itu interaksi antar orang per orang secara langsung ya, secara tatap muka secara langsung itu terbatas, sehingga penggunaan platform media sosial, lalu website dan sebagainya, internet itu menjadi sangat penting. Jadi UMKM juga harus bisa masuk dalam pemasaran melalui digital. Tetapi balik lagi seperti yang Ibu katakan, untuk UMKM skala yang benar-benar kecil ataupun skala pemula sederhana gitu, apalagi dalam pelosok desa itu kan perlu adanya pendampingan gitu. Jadi takut ada tadi ketimpangan antara yang baru UMKM baru tetap paham digital dengan UMKM lama yang ibaratnya masih tanda kutip kolot seperti itu Ibu. Jadi perlu ada menyeimbangkan bagaimana pemahaman digital untuk mungkin UMKM yang terpencil ataupun memang belum menyentuh ranah digital tersebut. Terima kasih Kak Indah. Jadi poin utamanya memang kita membaca ini tentu dalam lebih ke perspektif sebagai orang sosial, jadi aktor menjadi penting. Ketika UMKM tadi misalnya empal gentong berkembang, tetap harus dikritisi. Siapa yang paling diuntungkan? Jangan-jangan itu pengusaha empal gentong yang baru datang gitu. Sementara yang asli malah pada tertidur atau pada pingsan dalam tanda petik, artinya nggak mampu berusaha gitu. Jadi pendampingan menjadi bagian penting. Kalaupun pemerintah nggak bisa menyelenggarakan pendampingan, maka yang bergerak mestinya adalah NGO atau ya kalau mau masih kita katakan perusahaan-perusahaan sekitar dengan CSR itu masih kita anggap baik, nawaitunya boleh, tetapi boleh jadi cari alternatif lain nanti ketika wirausahawan kita sebut. Atau kampus, kalian bagian dari kampus, kalian punya dalam konteks Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu nilainya setara dengan mata kuliah juga, ada 20 SKS ya kalau kalian bisa melakukan berbagai skim namanya enrichment course, termasuk melakukan magang di usaha atau pendampingan gitu, atau menjadi bagian dari proses CSR gitu. Oke, itu tantangan Anda. Silakan mari kita bekerja sama, saran Ibu untuk menjawab ya. Tapi terima kasih, artinya ada 3 teman kita yang sudah menurut Ibu mengkritisi video tadi. Ibu izin lanjut ya ke wirausahawan sosial. Oke, Ibu izin saya lanjutkan. Ya, ini sudah. Ini bagaimana mengaitkan karena kita mau ke kewirausahaan sosial dengan pengembangan ekonomi lokal tadi. Ibu coba buat 3 sebenarnya 3 roda ya. Paling atas adalah aktornya, salah satu aktor dari baik pemerintah, bisnismen, komunitas. Di dalam komunitas itu ada aktor yang namanya wirausahawan sosial, yaitu pelaku para aktor yang berjiwa wirausaha sosial, ya, bukan entrepreneurship tok, tapi social entrepreneurship.
Kemudian itu disambungkan dengan ekonomi lokal yang berkembang, ya, itu melalui pengorganisasian wirausahaan sosial. Ya, kalau udah bicara pengorganisasian, tentu di dalamnya ada pengembangan masyarakatnya. Pengorganisasian yang diwujudkan dalam bentuk unit-unit bisnis ekonomi keswadayaan lokal. Jadi mengorganisir nanti membentuk unit-unit bisnis ekonomi keswadayaan lokal. Apa arah terakhirnya? Arah terakhirnya adalah menggerakkan ekonomi lokal yang berkembang. Jadi harapannya bukan cuma output. Kalau output kan produksi dijual dapat uang gitu, output. Unit bisnis bisa tetap hidup, itu output. Wirausahaan sosial memberikan manfaat mengatasi kemiskinan, itu output. Tapi outcome-nya adalah bagaimana mengembangkan ekonomi secara spasial atau wilayah lokal dengan tadi ada komponen-komponennya, dan tentu tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana pemerataan atau adanya keadilan ekonomi. Jadi ini roda-roda yang saling menghubungkan antara wirausahaan sosial dan pengembangan ekonomi lokal. Oke, Ibu lanjut sekarang ke sudah ada jembatannya. Nanti ada topik khusus ya. Ini topik baru, tahun lalu belum ada, mengenai pengorganisasian wirausahaan sosial. Oke, Ibu mulai fokus ke bedakan kewirausahaan nanti ya. Wirausahawan itu jelas aktornya, tetapi ketika kita bicara kewirausahaan itu bisa pendekatannya, bisa prosesnya. Kita mulai dengan kewirausahaannya dulu. Kewirausahaan sosial itu adalah pendekatan usaha atau bisnis yang udah clear betul sebagai satu organisasi. Itu visinya adalah menyelesaikan masalah sosial. Itu tidak bisa tidak. Keniscayaan yang mengatakan, oh ini entrepreneurship, ini social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah usaha yang visinya adalah menyelesaikan masalah sosial. Membangun solusi atas masalah sosial di sekitarnya secara mandiri dan berkelanjutan melalui pengamalan prinsip-prinsip bisnis. Prinsip-prinsipnya bisnis karena tentu harus ada manfaat ekonomi yang bisa dibagikan, gitu. Yang bisa membangun manfaat sosial. Jadi tentu prinsip-prinsip entrepreneurship digunakan untuk tujuan menyelesaikan masalah sosial. Itu intinya. Kita lihat saja perbedaannya. Perbedaannya, kalau yang pertama adalah maksimalisasi profit, ada people, planet ya. People, orang kan kalau tiga three bottom line ya kalau di communities CSR ya, corporate social responsibility, di dalam pengembangan masyarakat itu ada three bottom line, 3P, people, profit, planet. Kalau itu diadop untuk melihat usaha komersial yang entrepreneurship sejati, maka P profit adalah maksimalisasi profit. Dan biasanya maksimalisasi profit itu ekstraktif, mengeksploitasi, bukan sekedar mengelola supaya lestari, biasanya mengeksploitasi bumi. Termasuk mengeksploitasi manusia. Keuntungan bukan untuk kembali meningkatkan upah buruh misalnya, tapi keuntungan itu untuk meningkatkan modal, beli mesin-mesin baru begitu. Jadi arahnya adalah mengelola usaha komersial. Kalau arahnya kewirausahaan sosial, maka profit itu diperoleh dari produktivitas, bukan eksploitasi sumber daya alam. Tapi bagaimana misalnya tadi rotan bukan dijual mentah, tetapi rotan diubah dulu menjadi furniture. Jadi kalau bahasa orang ekonom value added, nilai tambah. Pisang tidak hanya petik langsung jual, namanya pelaju ya, petik langsung jual, tapi kemudian petik olah jual, POJU petik olah jual gitu ya. Jadi dipetik, diolah dulu, dijadikan makanan apa baru dijual. Itu prinsipnya. Kemudian hubungannya dengan manusia itu adalah ekonomi berbagi. Ibu mau menyebut ekonomi solidaritas mungkin konsepnya agak berat.
berbagi. Jadi bukan maksimalisasi keuntungan, tetapi bagaimana berbagi keuntungan, berharap sih berkeadilan sesuai alokasi kontribusi dari masing-masing pelaku. Jadi benefit utamanya bukan keberhasilan usaha komersial, tapi adalah keberhasilan menciptakan nilai-nilai sosial dan pembiayaan sendiri sesuai visinya. Jadi inilah konsep social entrepreneurship yang ada di bawah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa. Kalau kemudian kita mau definisi secara kalimat mengutip para pelaku, ya, ini dari Cahin ini. Wirausaha sosial adalah proses ya. Jadi kewirausahaannya, KS-nya itu proses. Proses dengan menerapkan pendekatan praktis, inovatif, berkelanjutan, untuk mencapai visi dampak positif pada masyarakat, khususnya mereka yang mengalami eksklusi sosial. Eksklusi itu berarti terpinggirkan. Biasanya itu adalah masyarakat kelas bawah. Ya. Kemudian kalau proses, kalau sebagai tindakan, KS adalah tindakan untuk mencoba metode baru, proses baru, produk dan layanan, mengatasi tantangan sosial dan lingkungan dengan cara pembentukan organisasi dan inisiatif baru. Jadi kalau mau Bu, jadi cirinya apa Bu yang gampang? Sekarang kalau ciri kan berarti bukan KS. Ciri kan berarti para aktornya ya, pelakunya. Pelaku wirausahaan sosial itu punya 5 ciri menurut Xiaoping dan Hangga. 1, visi misi jelas. Sebagai wirausahaan sosial punya organisasi, mengorganisir, punya visi misi untuk menghasilkan dampak sosial, bukan profit oriented. Menyadari dan dengan gigih mengejar peluang untuk mewujudkan misinya. Selalu inovatif, adaptif, dan agile learning ya, pembelajaran yang kuat yang terus-menerus. Bertindak berani, nggak merasa dibatasi dengan sumber daya yang mereka miliki karena menganggap sumber daya itu adalah milik dari Allah yang dititipkan pada manusia untuk dimanfaatkan bersama-sama untuk kemaslahatan umat. Menurut Ibu nih bahasa lengkapnya. Dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai pemangku kepentingan. Jadi social entrepreneurship sebaiknya punya ilmu berkomunikasi, bernegosiasi, berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan. Baik itu komunitas sendiri, baik itu usaha bisnis, baik itu pemerintah desa sampai pemerintah pusat gitu. Ya, ya ini adalah konsep menurut Ibu penting bicara KS dan ciri wirausahaan sosial. Oke, kalau mau nanti ada diksi-diksi Ibu bilangnya ya, makna-makna kata apa itu gitu, Ibu udah kutipkan, kalian bisa pelajari. Apa itu startup? Sekarang kan ada istilah startup. Apa startup sosial? Social enterprise, social venture, social entrepreneur ini yang wirausahaan sosial, ya. Social intrapreneur, ya. Bedanya apa? Dalam organisasi. Jadi kalau ada wirausahaan sosial itu ada aktor sebagai individu, sebagai orang ya yang merancang metode, tetapi ada juga mereka menjadi bagian dari social venture ini ya. Jadi ada organisasinya begitu. Dia ada menjadi bagian, nah itu namanya social intrapreneur. Mereka merancang tetapi bagian dari organisasi untuk mengatasi tantangan sosial atau lingkungan. Barangkali tadi Kak siapa ya yang cerita Depok mengenai membangun sistem gitu untuk para pelaku bisa digital. Kalau beliau bagian dari organisasi berarti beliau adalah social intrapreneur. Social innovation itu tindakannya, social entrepreneurship itu tindakan yang mengatasi tantangan sosial. Jadi kewirausahaan sosial itu yang bawah social entrepreneurship. Kalau pelakunya social entrepreneur atau wirausahaan sosial. Mudah-mudahan nggak bingung. Ibu coba mengoleksi beberapa diksi untuk bisa dipahami. Ya. Ada satu buku menurut Ibu mudah dicari karena ini dari teman-teman UI, UKM Indonesia ya. Berani jadi wirausaha sosial? Ya.
Berani nggak kalian jadi wirausahawan sosial gitu? Ditantang nih oleh salah satu pusat di UI. Mereka menyampaikan sudah banyak contoh bagaimana wirausaha sosial. Yang Ibu kutip di sini adalah manfaat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya dari wirausaha sosial ini ya, satu, bahwa mereka belajar memanfaatkan bisnis ya untuk mengatasi masalah sosial. Dan bagi wirausahaan sosial, masalah sosial itu bukannya kendala atau hambatan, justru masalah sosial adalah peluang untuk melakukan perubahan. Ini yang terkenal adalah Pak Renat Kasali ya, beliau juga dari UI, pendiri Rumah Perubahan. Terus apa bedanya antara wirausahaan sosial dengan organisasi tadi, bisnis ya? Yang beda adalah misi, visinya, ada pemberdayaannya, pengamalan prinsipnya yang lebih etis dan memonitor dampak sosial. Nah, terpenting adalah banyak sekali orang yang mengaku wirausaha sosial ya. Tugas kita adalah sebagai orang yang belajar wirausaha sosial, wirausahawan sosial maksud Ibu, maaf, kita bisa memahami dengan melihat sumber daya yang dimiliki apa ya, misi sosial yang ingin dicapai apa. Dan kemudian kalau ingin menerapkan, pilih di antara beragam itu mana tipe yang paling sesuai. Ibu akan tunjukkan salah satu wirausahawan sosial Indonesia. Kalau kemarin kan Pak Muhammad Yunus. Ini salah satu di antara yang banyak, masih banyak tentu. Ibu tampilkan wajahnya Gamal Albin Said, dokter ya. Dokter di Malang yang kemudian melihat masalah sampah menjadi peluang untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitarnya menjadi sesuatu yang bermanfaat sekaligus solusi atas masalah sampah ya. Menyehatkan Indonesia melalui, itu bahasa apa ya? Sampah, bukan melalui itu, dengan menyehatkan Indonesia dengan sampah ya. Udah terkenal, mungkin di Google akan banyak ya. Jadi poinnya adalah Gamal ini berbagi ilmu bagaimana sebenarnya peran sebagai seorang wirausahawan sosial atau wirausaha sosial di dalam masyarakat, lebih sebagai social change ya, agent ya, agen perubahan sosial, yaitu mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan social value, nilai-nilai sosial, bekerja sama, trust, saling percaya, membangun kesepakatan, membangun jaringan, ya, membangun aturan main atau kelembagaan, kemudian mengenali dan mengejar peluang-peluang baru untuk melayani misi tersebut. Jadi tidak hanya berhenti sampah, udah, enggak. Harus peluang-peluang baru untuk melayani misi tersebut. Dan Pak Gamal ini udah menjelajah sampai kemudian rumah sakit online ya. Ide rumah sakit online walaupun sekarang sudah ada Halodoc, Ibu sebut merek ya, maaf ya. Banyak, tapi sebenarnya inisiasi awalnya dari Pak Gamal juga. Bagaimana menghadirkan dokter nggak usah datang gitu. Bagaimana menghadirkan obat nggak usah datang gitu. Bagaimana perawatan seperti rumah sakit, nggak usah ke rumah sakit. Ya. Kemudian terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan, ya, tanpa keterbatasan sumber daya. Karena Ibu yakin kalau kapital sosial kalian kuat, melalui kapital sosial yang ada, kalian juga bisa mengakses beragam sumber daya yang dibutuhkan tadi. Manusia, alam, teknologi, finansial, apalagi itu ya sosial ya. Jadi memanfaatkan sumber daya sosial melalui networking tadi untuk membangun mencapai misi yang sedang dicita-citakan, menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Ini ternyata tulisannya DIS dan diadop oleh Pak Gamal tahun 98. Mudah-mudahan kakak memahami, Ibu memancing kalian how to be social entrepreneurship. Jangan khawatir.
kecuali masih masa ibu ya. Kalau masa ibu udah didikte sama orang tua. Titik, kamu jadi pegawai negeri. Pegawai negeri itu paling bergengsi. Era di bawah ibu usia 20-30, kalian jadi pengusaha swasta menjadi. Era kalian sih ibu berharap saya ingin jadi bos atas usaha yang saya lakukan sendiri dan memberi manfaat barokah seluruh umat. Amin. Itu doa ibu. Tapi nggak apa-apa kalau ibu tetap berdoa kalau kalian ada nanti yang jadi presiden kah, jadi menteri kah, tetap penting itu. Untuk bagaimana menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi pejabat, tetap punya di hatinya bagaimana sebagai seorang social entrepreneurship dan punya komitmen membangun ekonomi masyarakatnya. Amin. Ya itu doa ibu. Oke, apa tujuan dari sosial wirausahawan sosial? Ya, tentu clear ketika kita katakan beda loh ya. Kalian udah bisa bedakan antara wirausahaan sosial sama wirausahaan komersial. Tadi udah ada gambarnya. Tentu tujuannya beda. Betul, secara ekonomi masih menciptakan lapangan kerja atau memberi kesempatan warganya mempelajari keterampilan, ya. Tapi tidak semata-mata lapangan pekerjaan ansih. Lapangan pekerjaan itu sebagai solusi atas masalah yang ada. Masalah kemiskinan kah, masalah lingkungan kah, gitu ya. Masalah keamanan hukum ya, pencurian, kejahatan dan sebagainya. Masalah konflik kah. Nah, itu ciptakan orang untuk produktif, aktif produktif. Dan aktif produktif itu juga sekaligus solusi ya, lanjutan kalau sudah kemudian mampu bekerja, kemudian melayani kesehatan, kesenian, kepemudaan, dan menghasilkan pendapatannya tidak semata-mata untuk ekonomi saja, tapi juga disisihkan untuk bahasa Islamnya untuk amal, sedekah, zakat, untuk membangun lagi saudara-saudara kita yang masih tertinggal. Ini social entrepreneurship. Ya. Yang basis virtual seperti tadi katakan kakak yang dari Depok tadi ya, ini juga ibu contohkan ya, yang terpopuler misalnya kesehatan, ini ada contoh mengenai transparansi ginjal ya oleh Pak Mangarah Silalahi. Ini ada 26 juta rupiah terkumpul, luar biasa ya. Ada pendidikan ya untuk beasiswa. Ada personal needs, kebutuhan khusus untuk membangun kebunnya yang hancur, infrastruktur untuk membangun jembatan. Siapakah pengelolanya? Itu adalah yang Ibu sebut tadi. Ini bukan individu tetapi organisasi. Organisasi sosial atau perusahaan sosial. Ya, social venture. Ya, siapa? Kitabisa.com. Kalau ditelaah itu sebenarnya banyakan adalah alumni dari IPB ada di situ menggerakkan, dan ini salah satu contoh yang bisa, dan sudah banyak sih contoh-contoh lain yang mengikuti pola seperti Kitabisa.com. Yang kedua bukan promo, tetapi Ibu mau mengakui, Ibu sendiri belajar kadang-kadang bagaimana berdialog dengan kalian dengan cara yang masih anak-anak SMP, SMA, SD, itu ruang guru memang contoh. Nggak tahu kalian, kalau Ibu bukan promosi, tapi menurut Ibu ruang guru adalah contoh yang baik bagaimana proses belajar ketika pandemi. Ya. Dan ini pun katanya gratis. Gratis sekolah online 2, saya nggak tahu apakah gratis benar. Ini ruang guru ya. Salah satu contoh untuk masalah pendidikan di era pandemi. Ya. Ini social enterprise, perusahaan sosial. Kemudian yang menjual jasa lingkungan, ada film-filmnya tapi nggak sempat kayaknya Ibu ini sampaikan. Yang menjual jasa lingkungan ini ada yang dari Jogja, ada bagaimana ekowisata Gua Pindul, Kabupaten Gunung Kidul, walaupun tadi UMKM katanya ada keterbatasan, mungkin bisa bertransformasi ya Bapak yang tadi itu dari jasa wisata masuk ke frozen ya, makanan frozen. Tetapi berharap kalau ini sudah kembali normal, ekowisata yang dibangun oleh kelompok kaum muda melalui BUMDes kah, melalui koperasi kah, menjadi social enterprise
Ini sesuatu yang luar biasa. Ada lagi ekowisata, namanya keren banget ya, Pegunungan Kars, Desa Merabu, Berau, Kaltim. Ada yang dari Kaltim. Mungkin ini juga sekarang sepi ketika pandemi, tapi nggak tahu apakah ada bisa dimanfaatkan dalam bentuk lain. Tetapi tentu ini terkait dengan digital, karena promosi terbaik adalah baik melalui mulut ke mulut, tetapi juga melalui landscape yang bagus dari dipromosikan melalui digital. Ya. Jadi apa keterampilan yang dibutuhkan kalau seorang wirausahawan sosial ya untuk menggerakkan pengembangan ekonomi lokal ini? Ya. Kalau kita katakan wirausaha sosial adalah ya disruptif, ya menyelesaikan masalah, ya ambisi, menunjukkan kemampuan finansial yang terukur, maka keterampilan yang dibutuhkan adalah komponen kewirausahaan, ya inovasi dan keterampilan bisnis. Jadi memang butuh selalu menginovasi, memperbaiki keterampilannya sebagai bagian dari komponen entrepreneurship-nya. Dan yang kedua adalah terkait jiwa sosialnya ya. Jadi solutif dalam mengatasi penyebab masalah. Ya. Kemudian harus ada data. Ya, seorang wirausahaan sosial bagusnya punya Instagram, kata Kak yang Depok tadi, mungkin tidak hanya Instagram, Ibu nggak tahu, website dan sebagainya yang bisa diakses bahwa terbukti ya, seperti kitabisa.com, aksi cepat tanggap dan lainnya, itu datanya ada sehingga akuntabel dan transparansi. Dan semuanya orientasinya adalah solusi atas masalah sosial. Kalau di sini komponen yang dibutuhkan adalah keterampilan pelayanan sosial. Kalau yang di atas, komponen yang dibutuhkan adalah keterampilan dalam berinovasi, dalam berbisnis. Kalau yang di bawah adalah keterampilan dalam hal pelayanan sosial. Oke, daftar pusaka nanti Ibu akan share semuanya. Baik, Ibu kembali ke film yang sudah Ibu putar, ya. Pertanyaan Ibu mohon dijawab karena sebenarnya belum dijawab. Siapa yang mau bantu Ibu? Mengapa Muhammad Yunus waktu itu disebut social entrepreneurship? Terus kontribusinya apa beliau dalam mengembangkan ekonomi lokal atau masyarakat setempat? Silakan, siapa yang mau? Mudah-mudahan yang belum ya.